Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang audit perkiraan piutang. Dalam materi audit perkiraan piutang, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang kedua, merancang pengujian atas rincian saldo dan konfirmasi piutang usaha. Yang ketiga, mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Untuk subbab yang pertama, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Bukti yang tepat yang akan diperoleh dari pengujian atas rincian saldo harus diputuskan berdasarkan tujuan pertujuan, karena beberapa interaksi mempengaruhi kebutuhan akan bukti dari pengujian atas rincian saldo. Keputusan audit ini dapat menjadi kompleks. Oleh karena itu, dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing dari 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Saldo yang dimaksud di sini adalah saldo piutang usaha, karena diterapkan secara khusus pada piutang usaha. Tujuan yang pertama, piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait, dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Biasanya, dalam tujuan ini, auditor menguji informasi yang ada pada H trial balance menyangkut detail tie-in sebelum melakukan setiap pengujian lainnya untuk memverifikasi populasi yang sedang diuji sesuai dengan buku besar umum dan file induk piutang usaha. H trial balance atau yang biasa kita sebut outstanding menyajikan daftar saldo-saldo dalam file induk piutang usaha pada tanggal neraca, termasuk saldo pelanggan individual yang beredar, dan rincian setiap saldo pada waktu antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Yang kedua, eksistensi piutang usaha. Piutang usaha yang dicatat memang ada. Konfirmasi saldo pelanggan merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling penting untuk menentukan keberadaan atau eksistensi piutang usaha yang telah dicatat. Yang ketiga, kelengkapan piutang usaha. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua piutang usaha yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Tujuan ini mengacu pada jumlah piutang usaha yang tercantum secara aritmatika memang sudah benar. Biasanya, konfirmasi akun yang dipilih dari neraca saldo merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling umum bagi keakuratan piutang usaha. Tujuan yang kelima, piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Klasifikasi piutang usaha ini melibatkan penentuan apakah pos-pos yang ada dalam daftar klaim telah dicantumkan dalam akun-akun besar, dalam akun-akun buku besar yang tepat. Biasanya auditor dapat mengevaluasi klasifikasi piutang usaha relatif jauh lebih mudah dengan mereview H trial balance untuk piutang yang material dari afiliasi, pejabat, direktur, atau pihak terkait lainnya. Auditor harus memverifikasi bahwa wesel tagih atau piutang usaha yang harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dipisahkan dari akun reguler, dan saldo kredit piutang usaha yang signifikan diklasifikasikan kembali sebagai utang usaha. Yang keenam, cut-off piutang usaha sudah benar. Cut-off atau pisah batas menentukan apakah piutang usaha telah dicatat dalam saldo akun pada periode waktu yang tepat. Tujuan dari pengujian pisah transaksi yang mendeteksi akhir periode akuntansi. Tujuan dari pengujian pisah batas tanpa memandang jenis transaksinya adalah untuk memverifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat pada periode yang tepat. Tujuan pisah batas merupakan salah satu yang paling penting dalam siklus, karena salah saji pisah batas dapat sangat mempengaruhi laba periode berjalan. Salah saji pisah batas dapat terjadi pada penjualan, retur, dan pengurangan penjualan dan penerimaan kas. Untuk pisah batas penjualan, sebagian besar klien perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur mencatat penjualan berdasarkan kriteria pengiriman barang.
Akan tetapi, beberapa perusahaan mencatat faktur pada saat hak atas barang beralih, yang dapat terjadi sebelum pengiriman, seperti dalam kasus barang yang dibuat secara massal, pada saat pengiriman atau setelah pengiriman. Untuk pengukuran yang tepat atas laba periode berjalan, metodenya harus sesuai dengan standar akuntansi dan diterapkan secara konsisten. Untuk visa batas retur dan pengurangan penjualan, dalam standar akuntansi mengharuskan bahwa retur dan pengurangan penjualan ditandingkan dengan penjualan yang terkait jika jumlahnya material. Sebagai contoh, jika pengiriman periode berjalan dikembalikan pada periode selanjutnya, retur penjualan harus disajikan pada periode berjalan. Barang yang dikembalikan harus diperlakukan sebagai persediaan periode berjalan. Akan tetapi bagi sebagian besar perusahaan retur dan pengurangan penjualan dicatat pada periode akuntansi di mana hal itu terjadi, dengan asumsi bahwa jumlah yang sama di-offset pada awal dan akhir setiap periode akuntansi. Pendekatan ini dapat diterima selama jumlahnya tidak material. Tapi ada beberapa perusahaan menetapkan cadangan yang serupa dengan penyisian piutang tak tertagih untuk jumlah retur yang diperkirakan pada periode selanjutnya. Untuk visa batas penerimaan kas, untuk sebagian besar audit, visa batas penerimaan kas yang benar kurang begitu penting dibandingkan visa batas penjualan atau retur dan pengurangan penjualan, karena visa batas kas yang tidak tepat hanya mempengaruhi saldo kas dan piutang usaha, bukan laba. Akan tetapi jika salah sajinya material, hal itu dapat mempengaruhi kewajaran penyajian akun-akun tersebut, terutama jika kas memiliki saldo yang kecil atau negatif. Bagi masing-masing pos tersebut, auditor memerlukan pendekatan rangkap 3 untuk menentukan kelayakan visa batas. Apa saja? Yang pertama, memutuskan kriteria visa batas yang tepat. Yang kedua, mengevaluasi apakah klien memiliki prosedur yang memadai yang ditetapkan untuk memastikan kelayakan visa batas. Dan yang ketiga, menguji apakah visa batas sudah benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Menentukan apakah piutang usaha yang diestimasi akan direalisasi diperhitungkan ke nilai realisasi bersih. Nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang usaha kotor dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih setelah auditor puas dengan penyisihan piutang tak tertagih akan jauh lebih mudah memverifikasi beban piutang tak tertagih. Asumsikan saja bahwa saldo awal akun penyisihan diverifikasi sebagai bagian dari audit sebelumnya. Kemudian, penghapusan piutang tak tertagih diverifikasi sebagai bagian dari pengujian substantif atas transaksi. Lalu, saldo akhir akun penyisihan telah diverifikasi dengan berbagai cara. Beban piutang tak tertagih kemudian hanya merupakan saldo residu yang dapat diverifikasi melalui perhitungan ulang. Yang terakhir, klien memiliki hak atas piutang usaha. Pada umumnya, hak klien atas piutang usaha tidak menimbulkan masalah audit karena biasanya piutang memang milik klien. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, sebagian dari piutang mungkin telah digadaikan sebagai jaminan, dibebankan kepada orang lain, difaktorkan, atau dijual dengan diskon. Nah, biasanya pelanggan klien tidak menyadari keberadaan masalah semacam itu sehingga konfirmasi piutang tidak akan memberikan informasi apapun. Untuk mengungkapkan situasi di mana klien memiliki hak yang terbatas atas piutang, auditor dapat mereview notulen rapat, membahasnya dengan klien, mengkonfirmasi dengan bank, memeriksa kontrak utang menyangkut bukti piutang usaha yang digadaikan sebagai jaminan, dan memeriksa file korespondensi. Berikut kita akan membahas metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo bagi piutang usaha. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama ada 3 part. Untuk tahap pertama, part 1, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Jadi,
auditor terlebih dahulu harus memperoleh pemahaman atas lingkungan bisnis kliennya, baik internal dan eksternal, serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis tersebut. Kemudian barulah auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan yang dapat mendeteksi adanya kenaikan risiko salah saji piutang usaha. Untuk tahap 1 part 2, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha. Secara khusus, piutang usaha merupakan salah satu akun yang paling material dalam laporan keuangan perusahaan yang melakukan penjualan kredit. Sehingga, auditor harus mengidentifikasi secara formal risiko kecurangan tertentu menyangkut pengakuan pendapatan. Untuk tahap 1 part 3, yaitu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Dalam hal ini, auditor harus memperhatikan 3 aspek pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap sisa batas. Dan yang ketiga, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya, tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Masih di part 1. Part 1 untuk tahap kedua ini perancangan prosedur audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, memutuskan ukuran sampel, dan mengevaluasi hasil dari pengujian-pengujian tersebut. Kemudian barulah auditor menggunakan hasil pengujian substantif untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha, dan sekaligus menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas sudah sesuai atau masih harus direvisi lagi. Untuk tahap ketiga, ini ada 2 part. Yang part pertama, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha. Pada tahap ini, auditor tidak hanya melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha, tapi juga untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan karena berhubungan dengan akun-akun laporan laba rugi dan neraca. Sebelum masuk ke tahap 3 prosedur audit atau yang tahap 3 part 2, kita akan melihat tabel berikut, yaitu prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan. Di sini ada kolom prosedur analitis, kemudian ada kemungkinan salah sajinya. Seperti yang pertama, membandingkan presentasi margin quoted dengan tahun sebelumnya. Ada kemungkinan salah sajinya itu lebih saji atau kurang saji penjualan dan piutang usaha. Kemudian kita ambil yang bagian membandingkan saldo pelanggan individual terhadap jumlah yang dinyatakan dengan tahun sebelumnya. Bisa jadi ada kemungkinan salah saji itu pada salah saji piutang usaha dan akun laporan laba rugi terkait. Kemudian kita ambil untuk yang terakhir, membandingkan penghapusan piutang tak tertagih sebagai persentase total piutang usaha dengan tahun sebelumnya. Ada kemungkinan salah sajinya lebih saji atau kurang saji penyisian piutang tak tertagih dan beban piutang tak tertagih. Kita akan kembali ke prosedur audit tahap ketiga, merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Setelah auditor memutuskan apakah audit yang direncanakan untuk tujuan tertentu, pengujian adalah tinggi, sedang, atau rendah, maka selanjutnya auditor harus memutuskan prosedur audit mana yang sesuai, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penempatan waktu untuk mengaudit piutang usaha. Sebenarnya, karena prosedur analitis merupakan pengujian substantif, dan apabila hasilnya menguntungkan, maka prosedur itu akan mengurangi sejauh mana pengujian secara terinci yang harus dilakukan auditor atas saldo piutang usaha.
Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yakni merancang pengujian atas rincian saldo dan konfirmasi piutang usaha. Ketika melakukan pengujian atas rincian saldo, auditor lebih menekankan akun neraca, tapi tidak mengabaikan akun-akun laporan laba rugi, di mana akun laporan laba rugi tersebut sebagai produk sampingan dari pengujian neraca. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo, ada istilah konfirmasi piutang usaha yang merupakan bagian pengujian atas rincian saldo piutang usaha yang paling penting. Konfirmasi yang dimaksud di sini adalah respon tertulis langsung dari pihak ketiga dalam wujud kertas atau secara elektronik dan dianggap sebagai bukti audit yang sangat terpercaya atau andal karena diterima langsung dari pihak ketiga. Respon lisan juga dapat menjadi bukti audit, tapi tidak dianggap sebagai konfirmasi karena tidak ada bukti tertulis. Sebenarnya apa sih definisi konfirmasi? Konfirmasi itu adalah sebuah penegasan, pengesahan, pembenaran. Jadi dalam suatu pengujian, jika auditor melakukan pengujian atas rincian saldo piutang, auditor itu perlu memperoleh dan mengevaluasi kembali sebuah penegasan atau pengesahan atau pembenaran piutang usaha yang tercantum dalam laporan keuangan yang akan diaudit. Tujuannya agar bisa mendeteksi apakah ada salah saji atau kurang saji. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah memenuhi tujuan eksistensi atau keberadaannya, keakuratan, serta pisah batas. Persyaratan standar auditing AS mengharuskan auditor menggunakan konfirmasi eksternal untuk piutang usaha material, tetapi mungkin tidak tepat dilakukan dalam situasi seperti yang di bawah ini. Ada dua situasi. Yang pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Yang kedua, gabungan tingkat resiko inheren dan resiko pengendalian adalah rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Akan tetapi jika auditor akhirnya memutuskan tidak akan mengkonfirmasi piutang usaha karena beberapa hal tersebut, maka tindakan untuk melakukan hal tersebut harus didokumentasikan dalam file audit. Kenapa? Karena standar auditing AS itu mengharuskan penggunaan konfirmasi piutang usaha pada sebagian besar situasi, sedangkan standar auditing internasional tidak mengharuskan, tetapi menyarankan. Kita akan masuk ke jenis-jenis konfirmasi. Dalam melakukan prosedur konfirmasi, pertama auditor harus memutuskan jenis konfirmasi apa yang akan digunakan. Nah, berikut ini jenis-jenisnya ada 4. Jadi ada 3 yang bersifat positif dan 1 lainnya bersifat negatif. Yang pertama ada konfirmasi positif, jelas bersifat positif. Adalah konfirmasi komunikasi dengan debitur yang meminta pihak penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Jadi dalam konfirmasi positif ini, auditor menampilkan informasi saldo piutang usaha atau menyatakan jumlah piutang usaha kepada debitur, di mana informasi atau pernyataan tersebut yang akan dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak debitur. Yang kedua, formulir konfirmasi yang kosong. Ini juga bersifat positif. Konfirmasi ini tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi, tetapi meminta penerimanya untuk mengisi sendiri saldo atau melengkapi informasi lainnya. Sayangnya, penggunaan konfirmasi jenis ini dianggap lebih diandalkan karena formulir kosong tersebut mengharuskan debitur untuk menentukan informasi yang diminta. Akan tetapi, pada praktiknya, formulir kosong jarang digunakan untuk konfirmasi karena sering menghasilkan tingkat respon yang lebih rendah. Selanjutnya, konfirmasi faktur atau invoice adalah jenis konfirmasi positif di mana
Setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Kelebihan konfirmasi ini lebih dapat meningkatkan tingkat respon konfirmasi karena bisa merekonsiliasi dan menghasilkan perbedaan waktu yang tidak terlalu banyak. Tapi kelemahannya tidak secara langsung mengkonfirmasi saldo akhir. Jadi hanya per faktur atau per invoice-nya, tapi tidak bisa mengkonfirmasi saldo akhir piutang usaha klien tersebut. Dan yang terakhir, konfirmasi negatif, yaitu konfirmasi yang ditujukan kepada debitur dengan hanya meminta respon jika debitur itu tidak setuju dengan informasi jumlah saldo piutang yang dinyatakan. Berikut adalah contoh konfirmasi piutang positif dan konfirmasi negatif. Dapat dilihat dari contoh tersebut bahwa konfirmasi positif itu adalah bukti yang lebih dapat diandalkan, karena auditor dapat melakukan prosedur tindak lanjut jika respon tidak diterima dari debitur. Sedangkan untuk konfirmasi negatif, kegagalan untuk menjawab harus dianggap sebagai respon yang benar, walaupun debitur mungkin mengabaikan permintaan konfirmasi. Standar auditing menyatakan bahwa penggunaan konfirmasi negatif hanya dapat diterima jika seluruh situasi berikut tersedia. Yang pertama, auditor telah menilai resiko salah janji yang material sebagai rendah serta telah memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi tentang efektivitas perancangan serta pengoperasian pengendalian yang relevan atas asersi yang sedang diuji dengan prosedur konfirmasi. Yang kedua, populasi item-item yang terkena prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau pos-pos lainnya yang bernilai kecil dan homogen. Yang ketiga, auditor memperkirakan tingkat pengecualian yang rendah. Yang keempat, auditor yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi negatif akan memberikan pertimbangan yang masuk akal. Sebagai contoh, jika tingkat respon terhadap konfirmasi positif pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi, atau jika ada tingkat respons yang tinggi dalam audit atas klien yang serupa, penerima mungkin akan memberikan pertimbangan konfirmasi negatif yang masuk akal. Jadi jika konfirmasi negatif digunakan, auditor akan sangat menekankan pada keefektifan pengendalian internal, pengujian substantif atau transaksi dan prosedur analitis sebagai bukti kewajaran piutang usaha, serta mengasumsikan bahwa sebagian besar penerima konfirmasi akan membaca dengan teliti dan merespon permintaan konfirmasi. Kesimpulannya, konfirmasi positif adalah bukti yang lebih dapat diandalkan karena auditor dapat melakukan prosedur tindak lanjut jika respon tidak diterima dari debitur. Sebelumnya kita membahas tentang konfirmasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Hal ini akan memungkinkan auditor untuk menguji secara langsung saldo piutang usaha pada laporan keuangan tanpa harus membuat kesimpulan apapun mengenai transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Akan tetapi sebagai cara untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu, auditor juga perlu mengonfirmasi piutang pada tanggal interim. Hal ini dimungkinkan jika pengendalian internal sudah memadai dan dapat menyediakan kepastian yang layak bahwa penjualan, penerimaan kas, dan kredit lainnya itu telah dicatat dengan benar antara tanggal konfirmasi
dan akhir periode akuntansi. Kemudian keputusan sampling. Untuk keputusan sampling ada faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha berada dalam kategori dan mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama ada materialitas kinerja. Yang kedua ada risiko inherent, yaitu ukuran relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah saji yang diharapkan. Kemudian ada risiko pengendalian. Setelah itu ada risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya, baik luas dan hasil pengujian substantif akan atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian yang terinci lainnya. Yang kelima, jenis konfirmasi. Untuk konfirmasi negatif, biasanya memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian. Auditor harus melaksanakan prosedur demi memverifikasi alamat surat atau alamat email yang dipakai dalam konfirmasi. Sebagai contoh, auditor harus mempertimbangkan pelaksanaan prosedur tambahan apabila alamatnya adalah kotak pos atau alamat email tidak sesuai dengan alamat situs web pelanggan. Jadi, untuk mengkonfirmasi, auditor harus menyelenggarakan pengendaliannya dengan mengkonfirmasi hingga balasannya dikembalikan oleh pelanggan. Mungkin klien dapat membantu mempersiapkan konfirmasi, namun auditor harus bertanggung jawab atas pengiriman konfirmasi keluar kantor dari kantor kliennya. Alamat pengirim harus disertakan pada sebuah amplop untuk memastikan bahwa surat yang tidak sampai ke penerimanya akan diterima oleh kantor CPA. Demikian juga amplop beralamat sendiri untuk kirim balik yang menyertai konfirmasi harus ditujukan ke kantor CPA. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa responnya akan diterima secara langsung oleh auditor. Selanjutnya, menindaklanjuti non-respon. Konfirmasi yang dikirim tetapi tidak dikembalikan tidak boleh dianggap sebagai bukti audit yang signifikan. Kita ulangi. Menindaklanjuti non-respon. Jadi, jika ada konfirmasi yang dikirim tetapi tidak dikembalikan oleh pelanggan, tidak boleh dianggap sebagai bukti audit yang signifikan. Menindaklanjuti respon yang dimaksud di sini adalah dengan prosedur alternatif. Tujuan prosedur alternatif adalah untuk menentukan cara selain konfirmasi apakah piutang yang tidak dikonfirmasi itu memang ada dan telah dinyatakan dengan benar pada tanggal konfirmasi. Untuk setiap konfirmasi positif yang tidak dikembalikan, auditor dapat memeriksa dokumentasi berikut ini untuk memverifikasi eksistensi, keakuratan setiap transaksi penjualan yang berbentuk saldo akhir piutang usaha. Yang pertama ada penerimaan kas selanjutnya. Prosedur alternatif ini sangat bermanfaat karena masuk akal mengasumsikan bahwa pelanggan tidak akan melakukan pembayaran kecuali piutang tersebut memang ada. Bukti penerimaan kas selanjutnya pada tanggal konfirmasi meliputi pemeriksaan remittance advice, ayat jurnal dalam catatan penerimaan kas, atau mungkin kredit selanjutnya dalam file induk piutang usaha. Yang kedua, salinan faktur penjualan. Hal ini bermanfaat dalam memverifikasi penerbitan faktur penjualan aktual dan tanggal penagihan aktual. Yang ketiga, dokumen
Dokumen dengan klien. Dokumen dengan klien ini atau bisa disebut dokumen pengiriman. Hal ini penting dalam menentukan apakah pengiriman telah benar-benar dilakukan dan sebagai pengujian pisah batas. Dan yang terakhir, korespondensi dengan klien. Korespondensi dapat digunakan untuk mengungkapkan piutang yang diperselisihkan dan yang meragukan yang tidak terungkap oleh cara lainnya. Akan tetapi biasanya auditor tidak perlu mereview korespondensi sebagai bagian dari prosedur alternatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis perbedaan. Berikut jenis perbedaan dalam konfirmasi yang paling sering dilaporkan, termasuk yang pertama, pembayaran telah dilakukan. Perbedaan yang dilaporkan umumnya terjadi ketika pelanggan itu melakukan pembayaran sebelum tanggal konfirmasi, tetapi klien belum menerima pembayaran pada waktu melakukan pencatatan sebelum tanggal konfirmasi. Peristiwa semacam ini harus diselidiki dengan cermat untuk menentukan kemungkinan salah saji pisah batas penerimaan kas, lapping, atau pencurian kas. Yang kedua, barang belum diterima. Perbedaan ini umumnya terjadi karena klien mencatat penjualan pada tanggal pengiriman dan pelanggan mencatat akuisisi ketika setelah barang diterima. Jadi waktu barang tersebut masih berada dalam perjalanan seringkali merupakan penyebab perbedaan yang dilaporkan dalam konfirmasi. Hal tersebut juga harus diselidiki untuk menentukan kemungkinan pelanggan tidak menerima barang sama sekali atau keberadaan salah saji pisah batas pada catatan klien. Yang ketiga, barang telah dikembalikan. Kelalaian dari klien untuk mencatat memo kredit dapat diakibatkan oleh perbedaan waktu atau pencatatan retur dan pengurangan penjualan yang tidak tepat. Seperti perbedaan sebelumnya, hal tersebut juga harus diselidiki. Kemudian ada kesalahan klerikal jumlah yang diperdebatkan. Jenis perbedaan yang paling mungkin dilaporkan dalam catatan klien adalah jika pelanggan menyatakan bahwa ada kesalahan harga yang dikenakan atas barang rusak, kuantitas barang yang tepat belum diterima, dan sebagainya. Perbedaan tersebut harus diselidiki untuk menentukan apakah klien telah melakukan kesalahan dan jumlah kesalahan tersebut. Nah, jadi dari subbab yang kedua, kita bisa menarik kesimpulan jika semua perbedaan telah diselesaikan, baik melalui prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Setiap salah saji klien juga harus dianalisis untuk menentukan konsistensinya dengan tingkat resiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Apabila sebagian besar tidak konsisten, auditor harus merevisi penilaian dan mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut terhadap audit. Selain itu, auditor juga harus menggeneralisasi dari sampel ke populasi piutang usaha secara keseluruhan dengan menggunakan teknik sampling statistik atau non-statistik. Keputusan akhir mengenai piutang usaha dan penjualan adalah apakah bukti yang mencukupi telah diperoleh melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lainnya untuk menjustifikasi penarikan kesimpulan mengenai kebenaran saldo yang dinyatakan. Sekarang kita akan masuk ke subbab yang ketiga, yaitu mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci.
Untuk contohnya kita akan menggunakan Hillsborough Hardware Co. untuk mengilustrasikan pengembangan program audit untuk pengujian yang terinci dalam siklus penjualan dan penagihan. Penentuan prosedur tersebut didasarkan pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Fran Moore, auditor senior, menyiapkan kertas kerja perencanaan bukti yang disajikan pada gambar 16-17, berikut gambarnya. Nah, sebagai alat bantu untuk membantunya memutuskan luas pengujian atas rincian saldo yang direncanakan. Sumber setiap baris adalah sebagai berikut. Yang pertama, materialitas kinerja. Yang kedua, risiko audit yang diterima, risiko inherent, risiko pengendalian, hasil pengujian substantif, prosedur analitis, dan yang terakhir adalah risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang direncanakan. Kita akan membahas tentang sebelumnya kita akan membahas tentang gambar 16.7. Di gambar ini menjelaskan, menampilkan bahwa dari ketujuh resiko tadi, jadi ada beberapa resiko audit yang resiko audit tersebut dikonfirmasikan ke tujuan audit. Jadi resiko audit yang diterima atas detail TI-nya bagaimana, sedang, rendah, ataukah tinggi. Kemudian resiko inherent terhadap keberadaan itu juga diukur, sedang, rendah, atau tinggi, atau tidak dapat diterapkan. Nah, itu dapat dilihat di tabel berikut 16.7. Kemudian untuk tabel 16.6, tabel ini menunjukkan program audit bagi pengujian yang terinci untuk piutang usaha berdasarkan tujuan dan untuk penyisian piutang tak tertagih. Program audit merefleksikan kesimpulan menyangkut bukti yang direncanakan pada kertas kerja perencanaan bukti di gambar 16.7. Jadi gambar 16.7 ini kan kertas kerja perencanaan bukti untuk memutuskan pengujian atas rincian saldo Hillsborough Hardware Co. tadi untuk piutang usahanya. Selanjutnya di tabel ini menunjukkan program auditnya. Di sini ada kolom tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan bagaimana prosedur auditnya. Seperti yang pertama, untuk piutang usaha dalam trial balance sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar dan sama dengan buku besar umum atau detail tie-in. Ini yang tujuan pertama dari audit ya, audit piutang usaha. Untuk prosedur auditnya, yang pertama memperoleh trial balance piutang usaha dan menelusuri saldonya ke buku besar umum. Kemudian yang kedua, menggunakan perangkat lunak audit untuk memfoot atau meng-cross-foot edge trial balance. Dan yang ketiga, yang selanjutnya itu menelusuri 10 akun dari neraca saldo ke akun pada file induk. Kemudian ada piutang usaha. Untuk eksistensi piutang usaha, kelengkapannya, keakuratan, klasifikasi, visa batas, nilai realisasi juga. Jadi tujuan audit yang berkaitan dengan 8 tujuan tadi, ada prosedurnya. Dan setiap tujuan memiliki prosedur, urutan prosedur yang tidak sama
untuk piutang usaha detail tie-in ini adalah prosedur yang pertama dan dia juga prosedur yang kedua. Tetapi prosedur ketiganya adalah eksistensi piutang usaha. Kemudian selanjutnya setelah adanya eksistensi piutang usaha, kita akan lanjut ke keakuratan piutang usaha. Setelah keakuratan piutang usaha, kita akan lanjut ke piutang usaha pada actuarial balance klasifikasinya. Jadi di tabel 16.4 ini bisa menjelaskan bagaimana tujuan audit tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur audit, atau di sini adalah format rancangan ya, siklus untuk auditnya. Selanjutnya di tabel 16.5 ini adalah tabel program audit pengujian atas rincian saldo untuk Hillsbrook Hardware Co. Untuk siklus penjualan dan penagihan, ini format kinerjanya seperti tabel 16.5. Jadi tabel 16.5 ini menunjukkan program audit dalam format kinerja. Prosedur auditnya identik yang ada pada tabel 16.4. Jadi prosedur auditnya yang ada di tabel 16.4 ini tadi. Kemudian di sini adalah format kinerjanya. Tapi ada yang dikecualikan, yaitu prosedur 4 yang merupakan prosedur analitis. Jadi prosedur analitis kan sudah diselenggarakan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.